Nah ini sahabat, yang 1 bulan kemarin saya melakukan pemangkasan tunas atas, ya, dan ini sudah saya balut dan mungkin sudah kering dan boleh dibuka ya. Kenapa? Kan tidak terpapar oleh langsung air hujan tadinya kalau masih basah, ya, dan ini akan gantinya sebagai batang primer dari tunas atasnya, tunas yang paling atas gitu. Terserah nanti gampang, ini kalau mau dibuang dibuang, ini juga mau dibuang, tinggal sisakan itu ini ya. Nah ini untuk usia tanaman durian musangking yang usia 1 tahun. Kalau yang di bawahnya itu, di atasnya itu adalah durian bawor, usia 1 tahun juga. Namun kenapa di video ini kok beda dengan tanaman durian bawor saya yang lainnya di blok-blok yang berbeda tentunya. Jadi di sini begini sahabat, akan saya jelaskan. Di sini adalah porositas tanahnya tidak segembur yang di lahan satunya ya. Dan ini batu-batu tuh. Nah batu, dan saya juga akan memupuk yang di bawah sana tuh. Ya, tanaman durian bawor usia di bawah 1 tahun. Kalau ini ya mungkin sekitar 1 tahun ya, tanaman durian musangking yang saya tanam di sini. Dan kebetulan sekarang hujan posisinya. Kenapa saya akan melakukan pemupukan tanaman durian yang benar? Kenapa harus yang benar? Karena begini ya, kita memupuknya dengan pupuk anorganik atau dalam arti pupuk kimia. Karena pupuk kimia itu seperti NPK yang kandungan unsur hara di dalamnya itu seimbang. Ya, banyak ya hal harus kita jelaskan juga. Seperti ada nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, zinc, mangan, boro, dan besi. Di situ terdapat banyak ya unsur hara di dalam pupuk itu. Namun, kenapa harus benar? Karena pupuk dengan NPK beda dengan pupuk hayati atau pupuk nabati. Ya. Kapanpun, ataupun istilahnya mau didekat-dekat dengan batang juga, ya, gak masalah sebenarnya. Namun berbeda dengan metode pemupukan tanaman durian dengan pupuk NPK. Kita harus hati-hati, tepat waktu, hara, dan dosis. Itu yang menurut saya cara memupuk durian, tanaman durian yang benar. Karena pupuk NPK di sini kan kalau dekat-dekat dengan batang itu kan rawan, kelebihan dosis juga rawan, tidak tepat waktu seperti tidak ada hujan kita melakukan pemupukan. Nah, sementara kita melakukan pemupukan itu kan berbahaya. Jadi kita kurangi agar tanaman kita itu tetap hidup di musim kemarau. Akhir musim hujan kurangi dengan pemupukan NPK. Terkecuali kita terus menyiramnya, tidak masalah. Hanya saja kalau kita merawat tanaman durian banyak, nah itu perlu kehati-hatian sahabat ya, dengan pupuk anorganik. Gitu. Baik, simak terus video sampai selesai. Saya akan lanjut melakukan tanaman durian bawor sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat di channel saya, Rudian Putra. Jadi sini saya mau langsung saja ya informasikan atau saya melakukan pengaplikasian pupuk NPK. Kenapa dengan harus pupuk NPK? Begini sahabat, di sini saya tidak menyediakan lahan di sini khususnya tidak menyediakan pupuk organik padat maupun organik cair. Seperti organik padat yang dikeringkan itu ya, melakukan fermentasi dari pupuk buatan sendiri dari kotoran hewan. Nah, kalau organik kita dicairkan, direndam ya. Itu organik kotoran hewan yang dicairkan disebut dengan organik cair ya. Kalau organik cair langsung dari kotoran hewan langsung ya. Tanpa kita beli melalui toko-toko pertanian seperti yang siap saji atau lebih praktis intinya ya. Dan harganya juga mahal. Kenapa kita melakukan pemupukan? Kenapa saya ya melakukan pemupukan biasanya dengan pupuk organik cair ataupun organik padat? Karena mengurangi budget. Dan kalau kita kelebihan kimia juga kan tahu sendiri efek negatifnya bagi suatu tanah dan tanaman untuk kelanjutannya. Karena apa? Pupuk kimia itu kan sangat berbeda dengan organik untuk kelanjutannya ya, untuk jangka panjangnya. Nah di sini saya NPK akan tidak banyak, cukup 1 sendok saja. Dengan metodenya akan saya buat lubang. Kenapa harus benar? Karena di sini perlunya ketelitian dan kehati-hatian. Memupuk tanaman durian kalau tidak benar itu nanti hujan, suatu hujan ataupun kita melakukan rutinitas penyiraman itu kan hanyut. Jadi yang subur gulmanya, sahabat ya. Nah, caranya seperti ini. Ini kan batang utama nih, sekitar 30 cm saja. Nah, kita dibuat ini. Kenapa saya tidak bawa alat seperti apa namanya tuh cangkul? Di sini maklum sahabat, tanahnya itu kan keras. Jadi untuk porositas tanahnya kurang gembur. Jadi di sini akan saya tebarnya di sini sahabat. Nah, jadi udah habis ditebar kita tutup lagi. Jadi diusahakan sekitar 30 cm aja di luar ujung daun tanaman durian yang mau kita pupuk.
Cukup 1 sendok saja, tidak boleh banyak-banyak. Baik, saya akan langsung melakukan pemupukannya. Nah, baik, di sini saya melakukan pemupukan NPK Mutiara Tawon. Ya, kebetulan yang ada hanya itu. Jadi, cukup dengan pupuk ini saja sudah cukup, sahabat ya. Nah, seperti ini. Yang barusan kita gemburkan itu, kita taburi pupuk dan kalau bisa ditutup lagi ya, agar tidak hanyut ataupun tidak ada penguapan. Nah, 1 sendok saja, karena ini curah hujan sudah semakin mulai tidak ada. Ya, ada pun cuma jarang-jarang. Jadi di situ kita harus perlu kehati-hatian agar tanaman durian ini tidak overdosis dan tidak mudah kering akarnya. Jadi saya nggak terlalu khawatir karena akan saya melakukan aktivitas penyiraman seperti penyiraman manual yang saluran pipa airnya sudah siapkan di atas tanaman durian bawor saya di sini. Nah, jadi bawor saya di sini bukan hanya ini, banyak tidak ada lah ya. Jadi kebanyakan duri hitam yang saya tanam, dan masing-masing pemupukan di bawah 1 tahun itu, di bawah 1 tahun atau usia 1 tahun melakukan pemupukannya dengan dosis 1 sendok makan yang saya aplikasikan ke tanaman durian. Nah, itu hari ada yang tanya, Mama Zahra ya, siapa itu? Beliau itu sahabat saya juga, sahabat YouTuber. Nah, beliau bertanya, Om, tolong dong tutorialin cara menanam kelengkeng. Mungkin beliau mau nanam juga ya. Nah, di sini kurang lebih sama. Yang harus kita siapkan itu ya, sebelum melakukan penanaman itu lubangnya, sahabat. Lubangnya kita buat jauh-jauh hari, seperti 2 minggu atau 1 bulan sebelum melakukan penanaman. Lubang harus standby, agar kenapa sirkulasi dalam udara lubang tanah itu sendiri ada. Ya, jadi gas racun amonia dalam lubang tanaman apa yang mau kita tanam itu tetap sehat karena ada sirkulasi udara. Jadi kurang lebih sama sebenarnya. Ya, karena di video saya itu memang minggu-minggu kemarin pohon kelengkengnya pada berbuah, dan masing-masing varian alhamdulillah berbuah semua. Ada Matalada, Diamond River juga ya. Nah, mudah-mudahan nih curah hujan masih ada setelah saya update video ini. Nanti saya pulang ke rumah atau besoknya atau malamnya ini hujan. Karena pemupukan NPK itu kalau tidak ada hujan 1 hari 2 hari setelah melakukan pemupukan, sebaiknya sahabat siram ya. Kalau memang sahabat melakukan pemupukan setelah 2-3 hari tidak ada hujan terus tidak mau melakukan penyiraman, saya tidak menyarankan ya. Saya tidak bertanggung jawab. Karena apa yang saya sampaikan di sini insya Allah akan saya pertanggungjawabkan di kemudian hari. Jadi saya itu tidak main-main ataupun tidak memanipulasi siapapun ya. Ini real, nyata. Saya melakukan perawatan langsung baik tanaman yang baru tumbuh ataupun yang update yang sudah biasa saya berbuah ya. Yang baru mekar tuh kemarin tuh. Jadi saya pertanggungjawabkan jika saya tidak benar cara melakukan pemupukan. Dan alhamdulillah ini bukan 1 kali 2 kali melakukan pemupukan. Tapi buktinya alhamdulillah hidup walaupun di tanah batu. Ya, tanah bebatuan maksudnya. Tapi alhamdulillah bisa hidup sehat, sesubur ini. Bagaimana kalau di tanah yang gembur juga usah dibilang ya. Karena saya sudah sebelumnya sudah saya update. Ya, tetap kalau kita masalah pupuk yang terbaik adalah tetap pupuk organik. Jadi bukan berarti kita tidak anti kimia ya, bukan. Saya jujur aja lihat waktu aja. Lihat waktu, kondisi, situasi dan kondisi juga. Kalau memang situasi dan kondisi tidak memungkinkan karena saya tidak menyiapkan di sini untuk pupuk organik, ya maka akan saya lakukan jalan alternatif, salah satunya adalah melakukan pemupukan dengan pupuk NPK. Yang penting tidak kekurangan unsur hara dan tanaman saya cepat besar dan tidak stagnan. Artinya tidak hanya di situ-situ aja pertumbuhannya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga para sahabat terinspirasi ataupun termotivasi dengan apa yang saya lakukan pemupukan terhadap tanaman durian di sini. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan jika video ini bermanfaat, silakan share, like, dan subscribe. Jika tidak bermanfaat, terpulang kepada para sahabat. Dan terima kasih banyak atas dukungannya bagi yang sudah menonton, terutama like, comment, share, dan subscribe. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikannya. Dan ketemu lagi di video saya berikutnya. Salam pertanian dari Rudian Putra, salam hormat untuk semuanya. Semoga petani Indonesia makin jaya. Terima kasih dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.